mempersilahkan atau memulai kajiannya. Jin, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah atas karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada hari ini di hari libur ya sebenarnya. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di tengah-tengah liburan kita ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru memberikan banyak kebaikan dan manfaat untuk duniawi dan ukhrawi kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan banyak kebaikan untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada qudwah terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau di akhir zaman ini mampu mempertahankan keimanan kita, mencontoh beliau dalam sunnah-sunnah sehari-harinya sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat, dan kita termasuk daripada orang-orang yang berhak memperoleh nikmat Allah di akhir nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya. Ini materinya tidak saya sampaikan banyak, jadi nanti kita mungkin banyak berdiskusi saja terkait dengan fikih Ramadan dan fikih membaca Al-Quran ya. Kenapa tidak saya sampaikan banyak? Karena mungkin beberapa di antara kita sudah beberapa kali ya mungkin mengikuti kajian untuk menyambut bulan Ramadan ini gitu ya. Nah nanti barangkali masih ada hal yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan bersama ya. Sebelumnya mungkin akan kami sampaikan bahwa di dalam syariat kita, di dalam Islam itu Allah melebihkan ya beberapa hal, sehingga beberapa hal ini memiliki fadilah atau keutamaan. Ya, ada keutamaan waktu, ya di antaranya adalah harian di sepertiga malam terakhir, kemudian pekanan ya di hari Jumat, kemudian tahunan. Itu ada 4 bulan suci, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian yang lebih istimewa lagi adalah bulan Ramadan, dan di antara sebagian bulan itu ada 10 hari yang utama, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada waktu yang sangat istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, nanti akan kita sampaikan ya tentang Ramadan dan Lailatul Qadar ini. Kemudian ada keutamaan tempat, di mana beberapa tempat lebih dimuliakan oleh Allah daripada yang lainnya ya. Nah, di antaranya adalah tempat-tempat suci seperti Mekah, Madinah, dan Palestina. Kemudian Masjidil Haram, di mana kalau kita sholat di sana, itu 1 kali lebih baik daripada berapa ibu-ibu? 100.000 kali sholat di tempat yang lain ya. Untuk Masjid Nabawi, kita sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1.000 sholat di tempat yang lain ya. Di Masjidil Aqsa, sholat di sana diberikan reward oleh Allah lebih baik dari 500 kali sholat di tempat yang lainnya. Dan untuk wanita, sholat di rumahnya lebih baik daripada tempat yang lainnya, begitu ya. Kemudian ada keutamaan cara, ya misalnya sesuatu yang kita lakukan bersama-sama, berjamaah itu jauh lebih baik daripada kalau kita lakukan sendirian, ya. Terutama ketika sholat, ya. Jadi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini beberapa keutamaan yang ada di dalam Islam.
Kenapa ini perlu kita sampaikan, ibu-ibu ya? Karena umat Islam ini, umat Rasulullah Muhammad SAW ini diberikan kesempatan waktu untuk beramal jauh lebih pendek daripada umat-umat yang terdahulu ya. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi Nuh saja itu usianya ribuan tahun ya, berdakwahnya itu 950 tahun ya. Kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Ibrahim itu ratusan tahun ya. Karena memang Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau yang artinya bahwa setiap umat itu semakin ke belakang itu dipendekkan oleh Allah, baik itu fisiknya maupun usianya. Kalau dulu Nabi Adam itu khuliqa Adam wa tuluhu sittu nadhira. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Ya, 60 hasta itu kurang lebih 30 meter Ibu-ibu ya. Maka kalau yang sudah ziarah ke Jeddah, di sana ada makam istri beliau yaitu Hawa ya, yang panjang itu ya Ibu-ibu ya. Nah, itu jadi karena tingginya kurang lebih 30 meter gitu ya. Kemudian dari hasil penemuan para arkeolog yang menggali kota ini ya, Madainus Sholih, kota yang pernah dihuni oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Sholih, itu ditemukan bahwa tinggi mereka itu kurang lebih 2,5 meter. Jadi tingginya kita itu seperti tinggi kepala mereka gitu ya. Nah, walam yazalil khalqu yanqusu hattal an. Ya, kata beliau Rasulullah, semakin ke sini itu penciptaan manusia itu dipendekkan oleh Allah. Kenapa? Karena bumi ini semakin sesak ya, dengan banyaknya jumlah manusia, sehingga tinggi umat Nabi Muhammad ya kurang lebih 2 meter gitu ya, tergantung daripada asupan gizi yang mungkin diberikan, juga perlakuan ya bagaimana untuk pertumbuhannya seperti itu. Namun nanti ketika kita masuk surga itu fisik kita itu disamakan dengan Nabi Adam alaihissalam ya. Wa kullu man yadkhulul jannah ala khalqi Adam gitu ya. Jadi setiap orang yang masuk surga nanti akan serupa ya, tingginya dengan Nabi Adam alaihissalam, karena produk-produk teknologi yang ada di dunia nanti tidak dibawa lagi begitu ya, tidak berlaku lagi. Dan inilah kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk mencari istrinya sendirian dan bisa ketemu gitu ya, karena padahal saat itu kan bumi bukan Solo ya Bu ya, itu karena tubuhnya yang memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andai kan tidak dikurangi maka kita akan sangat kesulitan untuk beraktivitas. Nah, dari sinilah juga Allah mengurangi ya kesempatan kita untuk beramal karena terkurangnya usia kita. Jadi kurang lebih usia umat Nabi Muhammad itu adalah 60 tahunan ya. Nah, yang lebih berarti sudah dapat bonus ya. Dan bahkan mungkin akhir-akhir ini banyak yang meninggal sebelum usia 60 tahun. Dari sinilah Allah memberikan hadiah kepada kita ya, tempat-tempat istimewa, cara-cara istimewa, waktu-waktu istimewa yang dengan kecerdasan kita sebagai manusia bisa menggunakannya untuk beramal lebih baik daripada waktu-waktu yang biasa. Ya, diberikan siasat ya kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, di antara yang sangat-sangat diistimewakan sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah jamuan Ramadan ya. Hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita ini merupakan karunia yang sangat-sangat luar biasa. Ya, baik itu dari segi waktunya, terutama adalah dari segi konten yang ada di bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah sebagai jamuan agung untuk umat Islam? Karena bulan ini adalah pemimpin daripada semua bulan. Namanya pemimpin, sebagaimana kita sudah tahu, ya kalau pemimpin itu baik, maka yang lainnya akan menjadi baik. Karena pemimpin itu menjadi tonggak ya, pergerakan atau aktivitas daripada para prajuritnya. Nah, untuk bulan-bulan dalam satu tahun itu dipimpin oleh bulan Ramadan ya. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, Sayyidus syuhuri Ramadan,
Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Jadi pemimpin bulan adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Adapun pemimpin hari adalah hari Jumat. Artinya bagaimana? Jika kita bisa mengelola bulan Ramadan ini dengan baik, ya, itu akan menjadi bekal 11 bulan yang lainnya. Ya. Begitu juga jika dalam sepekan itu hari Jumat seperti pada hari ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, maka insya Allah hari-hari di luar hari Jumat itu akan menjadi hari-hari dan kesempatan yang penuh dengan barokah, begitu ya. Karena Allah memuliakan waktu ini daripada yang lainnya, tentunya bukan hanya pada waktunya tapi konten yang ada. Maka pada hari Jumat ada sunnah-sunnah tertentu yang kita tidak mendapatkannya pada hari yang lain, ya, seperti mandi sunnah, ya, memotong kuku, ya, kemudian bersedekah, banyak bersolawat, membaca surat Al-Kahfi dan yang lain sebagainya, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian yang lebih istimewa lagi pada bulan Ramadan ini adalah kemudahan beramal, ibu-ibu, ya. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah mungkin kita dapatkan pada bulan yang lain. Dan ini fakta, realita juga sudah berbicara membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Jadi ketika Ramadan tiba, itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan yang durjana itu dibelenggu, ya. Maksudnya bagaimana? Allah memberikan banyak sekali kemudahan bagi kita, pertolongan untuk kita bisa beramal lebih baik. Sehingga tidak heran ketika fakta membuktikan betapa banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi baik di bulan Ramadan, ya. Orang-orang yang meningkat sangat luar biasa di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, mereka pergi ke masjid. Nah, yang tadinya tidak pernah sholat sunnah, rawatib, meskipun hanya 2 rakaat, tapi ikut sholat tarawih sampai selesai. Yang bahkan, ini sudah terbukti sangat jelas, ya, di luar Ramadan, mohon maaf nih Ibu nih, ini sudah banyak, ya, kita buktikan ini. Banyak di antara kita yang tidak khatam tilawah Al-Quran selama 11 bulan. Jadi setahun selain Ramadan itu tidak khatam. Tapi di bulan Ramadan itu bisa menyelesaikan tilawahnya sampai selesai, begitu, ya. Yang tidak pernah berpuasa bisa kuat berpuasa, Masya Allah, di bulan Ramadan, gitu, ya. Mungkin juga kalau hari-hari biasa dibangunin, ya, pada waktu-waktu sahur itu sangat sulit. Tapi di bulan Ramadan itu lebih mudah. Dan apalagi, ya, masalah sedekah, kita tidak mempertanyakan masalah ini, kenapa betapa banyak orang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Ini semua sebenarnya bukan karena semata-mata keinginan kita atau kesungguhan kita yang besar, akan tetapi memang Allah memberikan bantuan kepada kita untuk bisa lebih mudah beramal. Nah, karena syaitan yang biasa mengganggu kita itu dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlaku kebalikannya, ya, mafhum mukhalafahnya, bahwa ketika orang di bulan Ramadan tidak bisa lebih baik, apalagi di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan tidak bisa menjadi baik, apalagi di luar Ramadan, gitu, ya. Minimal ketika bulan Ramadan itu orang akan bisa menjadi lebih baik karena adanya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk beramal di bulan Ramadan ini. Begitu, ya. Dan ini insya Allah lah kita bisa melihat, ya, di lapangan betapa banyak sekali perubahan seseorang, ya, di bulan Ramadan. Bahkan mungkin yang tadinya tidak menutup aurat, full di bulan Ramadan bisa menutup aurat, ya, bisa full berjamaah di masjid, sholat tarawih dan yang lain sebagainya. Kemudian juga yang istimewa lagi di bulan Ramadan adalah pahala yang berlipat ganda, yang pelipatannya itu bukan hanya 1 berlipat jadi 10 atau 100, ibu-ibu, tapi 700 kali lipat, dan ini hanya ada di bulan
Ramadan. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas beliau sampaikan kullu amali bani Adam yudha'af. Pada bulan Ramadan semua amal anak Adam itu rewardnya, ganjarannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, yang mungkin di dalam riwayat lain disebutkan meskipun riwayat itu tidak terlalu kuat ya, pahala-pahala sunnah itu diberikan penghargaan sama dengan pahala wajib begitu. Nah, tapi saya mengambil dari hadis yang kuat saja ini yang riwayat Muslim ya. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'ati dhifin. Setiap kita melakukan kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Minimal itu ya. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Inilah yang juga menjadikan menjadi motivasi besar untuk kita semua ya, karena kita manusia yang lumrah gitu. Kalau Imam Ghazali kan membagi manusia itu beramal menjadi 3 level ya. Ibadatul abid seperti budak. Yang penting apa yang menjadi kewajiban udah ditunaikan, apapun itu apakah berkualitas atau tidak, yang penting sudah dilakukan begitu. Dan yang kedua adalah ibadatu at-tujar, ibadahnya para entrepreneur, pebisnis, ya, pedagang. Itu pengennya jangan sampai dong modalnya itu hilang dan syukur-syukur dapat untung sebanyak-banyaknya. Maka orang akan lebih mudah termotivasi ya untuk dapat bonus pahala ini dan itu tuh karena itu ya, pengen dapat yang lebih gitu. Kalau yang lebih spesial lagi adalah ibadatul khur ya, ibadahnya orang yang bebas seperti para nabi, para rasul yang memang mereka sudah tidak lagi berharap surga Allah karena sudah dijamin ya, tidak juga takut terhadap neraka karena mereka juga sudah dijamin gitu. Tapi ini justru sulit kalau terjadi pada diri kita, dan itu hanya terjadi pada para nabi karena kalau terjadi pada diri kita, kita akan leha-leha mungkin ya. Sudah ada jaminan ampunan, sudah ada jaminan surga. Para nabi tidak. Meskipun sudah dapat jaminan surga dan jaminan ampunan, tapi kita tahu di dalam riwayat Aisyah pernah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap tengah malam beliau menangis, sholat sampai kakinya bengkak, padahal sudah dijamin oleh Allah ya dengan ampunan dan surganya. Tapi Rasulullah memberikan jawaban, afala akunu abadan syakura. Aku ingin bersyukur dengan itu semua ya. Nah, ini jadi kita ketika ada big sale ya istilahnya di bulan Ramadan ini, otomatis kita akan termotivasi untuk berbuat lebih ya, berbuat lebih ya, sehingga yang mungkin 11 bulan di luar Ramadan tidak pernah khatam tilawah itu bisa khatam di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan yang Allah berikan, juga karena iming-iming pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan juga menjadi istimewa karena setiap sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan itu akan menjadi sedekah plus-plus. Ya. Nah, masalah sedekah ini termasuk orang-orang yang yang dipuji oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, termaktub dalam surat Al-Hadid ayat 18 ini ya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti ya, nanti bisa dibaca. Masalah sedekah ini dikupas tuntas dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271. Semua hukum sedekah ada di sana ya. Seperti hukum puasa tadi dibacakan ya. Kalau hukum puasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Kalau masalah sedekah, Al-Baqarah ayat 261 sampai 271, bagaimana Allah menggambarkan ya orang-orang yang bersedekah 1 butir bisa jadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 bulir begitu. Walahum ajrun karim ya, dan mereka dari gambaran inilah Allah memberikan kepada kita ajrun karim ya, pahala atau balasan yang
mulia yang banyak gitu. Kenapa? Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, ini tidak saya tulis ya, bahwa sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Ini karena kalau kita alokasikan sedekah itu untuk pemberian sembako atau iftarus shaim, ya, memberikan buka, itu pahalanya ditambahkan selain pahala sedekah adalah pahala puasa. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala tersebut, pahala orang tersebut, ya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Ya. Tapi pahala ini, ya, pahala orang yang berpuasa, tapi pahala ini tidak mengurangi puasa dia, pahala puasa dia gitu. Masya Allah ya. Nah ini sama juga ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita akan memperoleh pahala, juga pahala dari orang yang mengikuti ajakan kita itu. Hanya saja pahala yang Allah berikan kepada kita itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari para pelakunya. Ini ya ibu-ibu ya. Jadi sangat mulia sekali. Terutama bagi yang haid atau berhalangan untuk berpuasa di bulan Ramadan, banyak-banyaklah memberikan iftar. Ya, itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ya, pahala sedekah dan pahala orang yang seperti orang yang berpuasa. Tapi tidak dibenarkan misalnya ya, kita tidak ada uzur. Nah, sakit tidak, musafir tidak, hamil tidak, kemudian lemah juga tidak. Kita tidak mau puasa tapi cukup membayar fidyah, ini tidak diperbolehkan ya. Atau memberikan iftar ya, ini tidak diperbolehkan ya. Mungkin kan ada kan memberikan iftar itu pahalanya sama seperti orang puasa gitu ya. Udah, saya nggak puasa, saya ngasih iftar saja. Nah, ini tidak benar gitu ya. Ini karena puasa hukumnya wajib ya bagi yang mampu. Nah, dengan inilah dinyatakan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, di penghujung hadisnya disampaikan wala Rasulullah, sungguh benar-benar Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, ya. Beliau sungguh bahasa Jawanya lomo gitu ya, dermawan banget ya. Murah hati banget dengan kebaikan-kebaikan melebihi ajwadu ya. Ajwadu itu lebih baik, jayyid ya, tajwid itu kan memperbaiki ya. Ajwadu bil khair ya, lebih baik dalam masalah pemberian kebaikan minar rihil mursalah, melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan memberikan kebaikan untuk semua, baik tumbuhan, baik binatang, baik manusia, baik alam semesta ya. Nah, itu digambarkan oleh perawi hadis ini betapa dermawannya Rasulullah terutama ketika di bulan Ramadan ya. Tapi untuk di bulan Ramadan ini Bu, kemarin ada yang bertanya kepada kita, karena ini ya akhirnya boleh nggak kita menunda sedekah? Ya semuanya dilakukan di bulan Ramadan tidak boleh. Ya jadi bolehnya adalah menambah budget gitu. Kalau yang sudah biasa ya tetap dilakukan, jangan ditunda karena menunda kebaikan itu tidak diperkenankan ya. Takjilul khair itu madmum ya, tercela gitu. Kalau bisa berbuat kebaikan sekarang ya lakukan sekarang begitu ya. Jadi maksudnya lebih dermawan di bulan Ramadan ini adalah menambahkan budget gitu ya. Nih. Kemudian termasuk keistimewaan di bulan Ramadan adalah adanya limpahan ampunan dari Allah, memberikan kalau presiden biasanya kalau Idul Fitri itu ngasih apa tuh Bu? Pemaafan itu apa namanya? Misalnya orang yang di penjara remisi. Iya, remisi ya. Nah, ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Ramadan itu Allah memberikan banyak remisi ya. Orang-orang yang tadinya sudah wajib mendapatkan neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini berlaku sepanjang hari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin, bahwa setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan beberapa orang di yaumin itu siangnya, lailatin itu malamnya, ya dari api neraka gitu ya. Walikulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dan yang utama lagi di bulan Ramadan ini kita diberikan waktu-waktu mustajab lebih banyak untuk berdoa daripada pada bulan yang biasa. Terutama apa? Ketika ini ya sahur, ya ketika sahur, maka salah satu sifat dari para sahabiat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar, di waktu sahur mereka, waktu sahur itu adalah, sahur itu bukan makanan ya ibu-ibu ya, waktu yang belum terang dan tidak gelap. Ya, di sepertiga malam terakhir itu ya, terutama menjelang subuh. Nah, itu namanya waktu sahur. Nah, ini jadi kalau bahasa Arab itu dari satu akar kata gitu, saharo, sihir, sahur, itu sama ya. Sihir itu kan tidak terlihat. Nah, tapi efeknya terlihat gitu, efeknya ada. Nah, waktu sahur itu juga begitu, waktu di mana sebenarnya harinya belum terang, tapi sudah terang juga gitu, sudah bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Nah, itu ya. Nah, itu waktu yang utama untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu ya, juga ditegaskan oleh Allah termasuk sifat-sifat hamba yang mulia juga yang beristighfar di waktu sahur. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 17 nggih. Wassabirin, orang-orang yang bersabar, wassadiqin, orang-orang yang jujur, wal qanitin, orang-orang yang taat tunduk, wal munfiqin, orang-orang yang rajin berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini termasuk waktu yang utama untuk memohon ampun kepada Allah dan lebih diijabahi. Juga di waktu yang lainnya adalah ketika kita sedang berbuka. Makanya kalau kita berbuka, doanya gimana? Dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya. Jadi dhahabadh dhama', hausnya telah hilang, wa batalatil 'uruq, ya kerongkongannya sudah basah, dan mudah-mudahan pahala puasa sudah ditetapkan oleh Allah selama 12 jam lebih itu sebagai puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada di bulan Ramadan gitu ya. Nah, juga waktu yang utama sudah di bulan Ramadan, sepertiga malam terakhir, itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah untuk banyak memohon ampun dan berdoa, itu di sepertiga malam terakhir ini ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Bahwa setiap hari Allah itu turun ke langit dunia. Nah, ini termasuk ayat mutasyabih ya Bu ya. Artinya apa? Kita tidak boleh membayangkan bagaimana turunnya Allah itu, apakah berjalan ataukah merangkak seperti manusia, tidak boleh ya. Ini karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun gitu. Jadi ini termasuk ayat mutasyabihat yang artinya kita mengimaninya wajib, tapi kita tidak perlu ya mencari tahu bagaimanakah gitu ya Allah turun ke langit dunia ini. Hina yabaqa thuluthul lail, ketika thuluthul lailil akhir, ketika hari itu sudah tinggal sepertiga malam terakhir. Dan Allah akan berkata, yaqul man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan permohonannya. Jadi barangkali di antara kita ada yang masih memiliki proposal yang belum mendapatkan ACC dari Allah. Untuk lebih mudah mendapatkan ACC, itu bisa diajukan proposalnya di sepertiga malam terakhir ini. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Nah, sama seperti di dalam ayat Al-Quran itu ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan berikan. Tapi untuk pengkabulan atau istijabah doa,
Itu rahasianya disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, ada 3 bentuk ya pengkabulan doa. Ada yang disegerakan, A dapat A itu disegerakan. Ya, bukan semua doa yang memenuhi fikihnya, syarat-syaratnya itu pasti dikabulkan oleh Allah ya ibu-ibu ya. Adapun yang tidak dikabulkan itu yang tidak memenuhi syaratnya. Misalnya dia berdoa tapi tidak menjaga kehalalan makanan dan minumannya, atau dia berdoa untuk memutuskan silaturahim, atau dia berdoa untuk keburukan, itu Rasulullah sampaikan Allah tidak akan mengabulkan gitu ya. Kemudian ada yang dikabulkan dengan memberikan sebaliknya. Nah, misalnya saya minta A tapi dikasih B, sesungguhnya Allah memberikan B itu agar terhindar dari keburukan A gitu ya. Nah, itu yang rahasia pengkabulan doa yang perlu kita hayati lebih lanjut ya. Itu di nomor 2 ini. Hanya orang-orang tertentu yang mampu mendalami apa yang menjadi kehendak dan ketentuan Allah bisa menerima itu. Ya, seringnya kalau dia minta A kok dapat B itu biasanya langsung menyimpulkan doanya tidak dikabulkan. Nah, padahal itu bisa termasuk daripada jenis pengkabulan doa gitu ya. Kemudian yang ditunda sampai hari nanti gitu ya. Pasti akan diberikan oleh Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku di sepertiga malam terakhir ini, maka aku akan mengampuni dia. Jadi barangkali nanti kita terbangun ya di bulan Ramadan terutama di sepertiga malam terakhir ini, setelah sholat tahajud atau setelah santap sahur, itu yang dianjurkan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena waktu ini waktu yang sangat mustajab begitu. Kemudian termasuk keistimewaan di bulan Ramadan adalah di mana pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Kenapa ini istimewa, ibu-ibu? Karena puasa itu luar biasa gitu ya. Dan untuk di luar Ramadan itu sifatnya semuanya sunnah kecuali puasa kafarah dan puasa nazar begitu ya. Adapun di bulan Ramadan itu diwajibkan karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita dan kebaikannya juga manfaat-manfaatnya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi ruhiyah, ataupun dari sisi yang lainnya gitu ya. Dan ini sudah terbukti betapa puasa ini ibadah yang sangat baik ya untuk kesehatan, untuk apa ini maintain ya, daripada anggota tubuh kita yang terus-menerus terutama pencernaan ya lelah ya melakukan tugas dan kerjanya setiap saat, setiap waktu gitu ya, perlu direhatkan, perlu lakukan perbaikan, dan itu ketika kita berpuasa, sehingga disampaikan ya meskipun dalam hadis dhaif, sumu tasihhu gitu ya, berpuasalah maka dengan puasa itu akan menjadikan kamu lebih sehat gitu ya. Nah, untuk masalah kewajiban puasa tadi ayatnya sudah dibaca, surat Al-Baqarah ayat 183, dan hadisnya juga insya Allah kita sudah hafal. Dan ini menjadi keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu? Ya, karena puasa adalah satu-satunya amal yang disandarkan kepada Allah. Satu-satunya amal. Artinya satu-satunya berarti tidak ada yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW sampaikan dengan sangat jelas ya, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis qudsi ya. Semua amal yang dilakukan oleh anak Adam itu lahu. Ya, bisa ditujukan untuk dirinya, dan hampir-hampir ya semuanya ditujukan untuk dirinya. Misalnya ada orang yang nun sewu ya, meskipun tidak semuanya, tapi beresiko untuk tidak ditujukan kepada Allah gitu, tapi untuk dirinya. Seorang banyak memberi ya supaya mendapatkan penilaian dari manusia, dia adalah seorang dermawan. Seorang ya memperpanjang salatnya ya, bisa jadi itu kemungkinan ya. Karena dia ingin dikatakan sebagai ahli ibadah. Ya. Seorang membaca Al-Quran dengan baik ya agar disebut qari. Ya. Bahkan di masa Rasulullah tidak sedikit ya yang pergi ikut berperang, berjihad untuk dikatakan bahwa dia seorang pemberani. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah ketika para sahabat lapor si A, si B, si C itu syahid gitu ya. Rasulullah yang diberikan ilmu yang berbeda dari jangkauan manusia biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, bagaimana kamu bisa mengatakan menilai si A ini syahid? Dia aja diseret ke neraka. Kenapa? Karena dia
ikut berperangnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan dia seorang pahlawan pemberani gitu ya. Nah, ini ibu-ibu. Adapun puasa ini tidak bisa ya. Kecuali ketika seseorang itu melakukannya lillah gitu. Kalau puasa yang sesungguhnya gitu. Puasa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena puasa ini ibadah tersembunyi yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Kita tidak bisa ya mengetahui ini siapa di antara kita yang berpuasa dan tidak. Dan tidak ada jaminan misalnya orang yang kelihatan lemes, bibirnya kering, lantas dia puasa. Atau sebaliknya, kita lihat dia si A, si B itu kok gesit banget ya, kemudian aktif banget gitu, semangat banget, apakah dia nggak puasa gitu ya? Tidak ada yang bisa menjamin ya. Dan yang mengetahui apakah kita puasa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia. Bisa saja gitu ya. Bisa saja misalnya seseorang nih sahur bareng di rumah gitu. Tapi dia pergi ke kota, mampir di warteg dan sebagainya kan tidak tahu. Dan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang satu-satunya disandarkan kepada Allah sehingga Allah kasih reward lebih. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu benar-benar siapa yang melakukannya itu hanya karena aku. Dan aku sendiri akan memberikan balasannya. Sehingga untuk orang yang berpuasa ini apakah wajib ataukah sunnah, itu oleh malaikat hanya diberikan catatan bahwa si A, si B, si C itu berpuasa. Untuk berapa pahalanya itu tidak tertuliskan ya. Kalau orang misalnya mengucap alhamdulillah itu kan ditulis tuh pahalanya memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah yamla'ani au yamla'u ma bainas samai wal ard. Kalau orang membaca subhanallah walhamdulillah itu ditulis pahalanya memenuhi langit dan bumi begitu ya. Tapi untuk puasa tidak, cukup dicatat bahwa si A, si B, si C itu puasa dan Allah sendiri akan memberikan pahalanya secara langsung karena orang tersebut benar-benar melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Allah menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan itu agar kita memperoleh keistimewaan dari puasa kita, di antaranya memperoleh syafaat gitu ya. Nanti ibu-ibu bisa dicari ya, dari berbagai banyak variasi amal, itu tidak semua amal itu diberikan hak oleh Allah untuk menjadi pembela kita pada hari kiamat. Ya, hanya amal-amal tertentu yang memang dinilai sangat istimewa oleh Allah bisa memberikan pembelaan atau syafaat untuk kita pada hari kiamat. Di antaranya adalah puasa dan Al-Quran. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya dalam hadis yang insya Allah sudah sangat kita kenal ya, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa juga Al-Quran senantiasa membela hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan mengadu kepada Allah. Ayo Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Karena akulah ya, karena puasa ini ya, karena akulah dia tercegah, terhalangi dari makanannya, dari syahwatnya di waktu siang hari, padahal siang itu adalah waktu yang memang untuk memenuhi syahwat dan juga makan begitu ya. Tapi karena aku dia tercegah itu, maka izinkan aku wahai Allah untuk membelanya, untuk memberikan syafaat kepadanya. Nah, ini jadi ini merupakan ibadah yang spesial. Dan mungkin kalau Ramadan ini tidak diwajibkan kita berpuasa, bisa jadi kita sebagaimana puasa sunnah ya, tidak semua kita termotivasi untuk puasa. Ya. Nah, karena diwajibkan oleh Allah, itu Allah akan memberikan kebaikan ya dari puasa yang kita lakukan, diantaranya adalah syafaat di hari kiamat. Ya. Tidak hanya itu, ibu-ibu ya, termasuk keistimewaan puasa adalah bahwa dia satu hari saja ketika kita benar-benar melakukannya karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya juga sesuai dengan syariat Allah, bukan puasa-puasa yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu satu hari akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan, Masya Allah. Luar biasa ini puasa ini ya, 70 tahun perjalanan. Kan api neraka itu 70 kali lipat ya, panasnya dari api dunia. Kalau mungkin api dunia seperti kemarin yang terjadi pada kebakaran kilang minyak
yang ada di mana itu di Jawa Barat itu ya, sampai hari ketiga belum padam ya ibu-ibu ya, panasnya mencapai 1 kilo ya, radius 1 kilo. Itu kita bisa bayangkan itu api dunia yang 1/10 daripada api neraka. Api neraka itu 70 kali lipat gitu ya. 70 kali lipat, berarti kan panas banget. Nah, salah satu cara agar kita tidak kena hawa panas, apalagi nyebur di neraka, itu adalah dengan memperbanyak puasa. Ya, maka di bulan Ramadan ini kita harus ya menjalaninya dengan sepenuh hati karena manfaatnya kembali kepada kita baik duniawi maupun ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, yauman di sini disampaikan dalam bentuk nakirah, itu kapan saja kamu berpuasa, itu yang penting bukan puasa yang diharamkan ya, baik itu wajib maupun sunnah. Ba'adallahu wajahahu 'anin nar sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan diri kalian, akan jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan dari neraka ya. Nah, ini Masya Allah. Dan yang lebih spesial lagi ya, Allah memberikan kepada orang-orang yang berpuasa itu pintu khusus di surga. Ya, pintu khusus di surga ini khusus bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, fil jannati tsamaniyatu abwab. Di surga yang luasnya ka'ardis samawati wal ard, nanti bisa diperiksa di surat Al-Imran ayat 133, luasnya surga itu seperti luas langit dan bumi, ya. Tapi dari tempat yang seluas langit dan bumi itu hanya ada 8 pintu. 8 pintu gerbang untuk memasukinya. Dan dari 8 pintu gerbang ini, fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun ya. Ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya apa ibu-ibu? Yaitu rasa yang gimana ya? Rayyan itu misalnya kita haus banget, lapar banget, terus kemudian dapat yang menghilangkan dahaga kita, menghilangkan lapar kita. Nah, seperti itulah rayyan gitu ya. Jadi balasan dahaga dan lapar gitu. Itu adalah rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa ya. Nah, kalau di dalam hadis lain disebutkan lebih panjang lagi ya, itu orang-orang yang berpuasa tuh dipanggil oleh para malaikat ya, aina saimun gitu ya. Kemudian orang-orang yang berpuasa berdiri masuk ke dalamnya, dan kalau orang yang berpuasa itu sudah masuk ya ke surga, pintu itu udah ditutup ya, karena yang bisa masuk lewat pintu itu hanyalah mereka yang berpuasa. Masya Allah ya. Ini jadi puasa ini bukan ibadah yang biasa saja. Ramadan ini dengan konten adanya kewajiban puasa ini bukan hal yang biasa, sehingga kita akan menjalaninya dengan biasa saja. Padahal untuk bertemu dengan Ramadan kita perlu 11 bulan ya, menahan kerinduan. Dan itu pun jika Allah masih mengizinkan ya ibu-ibu ya. Karena tidak sedikit terutama ketika terjadi COVID ya di tahun ini, itu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mungkin juga di antara keluarga kita yang tanpa kita duga sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka-mereka itu tidak memperoleh anugerah Ramadan pada tahun ini gitu ya. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Allah memberikan keistimewaan, di antara keistimewaan yang lebih baik lagi adalah hadiah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan dan lebih spesifik lagi berada di 10 malam terakhir. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya, untuk meyakinkan kita bahwa Lailatul Qadar ini ada sepanjang hayat begitu ya. Nah, ini ada seorang sahabat yang bertanya, hadis ini adalah hadis sahih dengan syarat Muslim ya. Ini Salah Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar fi Ramadan aw fi ghairihi. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan atau juga ada di selain Ramadan?" Nah, beliau menjawab dengan tegas, "Bal hiya fi Ramadan." Kalau bal itu hanya seperti innama ya.
hiya fi Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Qala qultu, kemudian perawi hadis bertanya lagi, ya Rasulullah, takunu ma'al anbiya'i makanu fa idza qubidal anbiya'u rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Kalau begitu apakah Lailatul Qadar ini dianugerahkan oleh Allah hanya ketika para nabi masih ada, sehingga ketika para nabi ini sudah wafat itu juga diangkat, diambil kembali oleh Allah, atau tetap ada sampai hari kiamat? Kemudian beliau juga lagi-lagi menjawab dengan tegas, la bal hiya ila yaumil qiyamah. Kan tetapi Lailatul Qadar ini tetap akan ada sampai pada hari kiamat. Ya. Kemudian penanya bertanya lagi, ya Rasulullah, fi ayyi Ramadhan hiya? Kalau boleh tahu nih, Ramadan kan ada 30 malam atau 29 malam. Di mana ini letak Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah menjawab, iltamisuha fil ashril awal wal ashril awakhir. Carilah dia, intiplah dia, bisa jadi dia ada di 10 hari pertama atau 10 hari terakhirnya. Akan tetapi dari berbagai riwayat yang ada, ya, itu beberapa menyatakan di 10 hari terakhir. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan juga 10 hari pertama? Karena orang itu tidak bisa instan untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir kalau dia tidak start mengkondisikan dirinya dari awal, begitu ya. Nah, ini hikmah daripada hadis ini. Nah, adapun Lailatul Qadar ini kenapa begitu istimewa, Ibu-ibu? Insya Allah kita semua sudah paham ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kebaikannya, ya, dari pahala-pahala yang Allah berikan atas perbuatan baik kita itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Namanya lebih baik itu bisa 100.000, bisa 10.000, bahkan 1.000.000 bulan. Nah, itu namanya lebih baik. Yang jelas tidak di bawah 1000, tapi di atas 1000. Maksudnya bagaimana? Masya Allah ya. Ini kesempatan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ketika kita berbuat kebaikan di malam itu, ya, Allah catat pahalanya, ya, malaikat catat dan dilaporkan kepada Allah, itu seperti berbuat kebaikan lebih banyak dari 1000 bulan. Dan ini terjadi, Ibu-ibu, ya, dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Karena malam, kalau dalam hitungan Hijriyah, itu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, ya, sampai terbit fajar. Ya, itu sudah masuk malam. Jadi kalau kita diizinkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat maghrib kita saat itu rewardnya lebih baik dari 1000 bulan. Sholat isya-nya juga, sholat rawatibnya juga, sholat tarawihnya juga, tilawahnya juga, sedekahnya juga, zikirnya juga, ya, tahajudnya juga, iktikafnya juga, dan yang lain sebagainya. Nah, ini. Jadi insya Allah sebenarnya kita semua dapat ya, Lailatul Qadar itu diberikan kepada siapapun. Hanya mungkin prosentasenya yang beda-beda. Ada yang dapat 1% mungkin, ada yang dapat 10%, ada yang dapat 50%, dan yang lain sebagainya. Dan termasuk hal yang luar biasa di Lailatul Qadar ini adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Ya. Jadi Allah tanazzala, kalau nazala itu turun, jumlahnya tidak banyak, tapi kalau tanazzala ya tanazzalu, itu turun berangsur-angsur. Jadi banyak sekali yang diturunkan oleh Allah. Malaikat-malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati siapa-siapa yang beribadah, siapa-siapa yang mohon ampun, siapa-siapa yang berdoa, dan tidak hanya malaikat biasa tapi juga warruhu fiha. Ruh ini majas mursal untuk sebutan malaikat Jibril sebagai pemimpin Ruhul Amin, ya, pemimpin dari para malaikat. Dengan izin Allah mereka sibuk ya dengan segala urusan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah memberikan keselamatan dan ampunan sebanyak-banyaknya pada malam itu sampai terbit fajar. Jadi ini ya sudah sepertiga malam terakhir di Lailatul Qadar pula. Nah, ini bertumbuk daripada keistimewaan dan keutamaan. Inilah hadiah yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan juga yang tidak kalah istimewa lagi,
para salafus salih menyebut bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kan bulan itu ada 12, nggih. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, ya Jumadal Awal, kalau kita bahasanya Pak, Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu ya. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, ada 12 itu, tapi yang termaktub di dalam Al-Quran hanya satu, yaitu bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tidak ada disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti Ramadan ini benar-benar spesial. Dan pun disebutnya kaitannya dengan bagaimana Allah menurunkan kitab yang sangat spesial bagi manusia, yaitu Al-Quran, sebagaimana tadi sudah dibacakan ya, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau di terjemahan permulaan itu maksudnya bagaimana? Al-Quran itu turun 2 kali ya Ibu-ibu ya. Turun sekaligus ya ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada bulan Ramadan ini sekaligus 30 juz, dan turun berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan asbabun nuzul, jika ada asbabun nuzulnya ya, sebab-sebab diturunkannya selama Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Ya, hudan linnas, di mana fungsi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk manusia. Petunjuk di sini ada 2, ya, hidayatud dilalati wa hidayatut taufik. Kalau nas, manusia itu bisanya mendapatkan dilalah. Dilalah itu penjelasan, keterangan ya dari Al-Qur'an. Adapun di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu kan hudal lil muttaqin. Nah, itu taufik ya. Taufik itu orang dapat penjelasan dan kemudian dia bisa mengikutinya. Itu hanya orang-orang yang bertakwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita habis menyampaikan sesuatu, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Karena taufik itu hidayah taufik ya, itu hanya dari Allah. Adapun hidayah rusdi wa dilalah itu bisa dari siapapun ya di sini. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas dari petunjuk yang Allah berikan dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena bulan Ramadan ini ya identik dengan syahrul Quran, maka sebagaimana diriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih, wa kana Jibrilu yalqahu ay ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu Jibril datang secara khusus ya. Bertemu dengan siapa? Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk mengajak beliau Rasulullah tadarus. Ya, maka yang terkenal atau sudah familiar di bulan Ramadan, kalau Ramadan kita ada tadarus Quran ya Ibu ya. Tapi sebenarnya secara praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kita yang ada di Indonesia ini berbeda gitu. Kalau tadarosa ya tadarosu, itu artinya itu saling mengkaji dan mendalami sebenarnya. Makanya tempat untuk mendalami ilmu disebut madrasah gitu kan. Yang memberikan ilmu disebut mudarris gitu. Tapi kalau tadarusnya kita kan tilawah gitu, membaca. Tapi tidak mengapalah. Ya, mendalami bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an lebih banyak dan lebih baik lagi. Itu tidak apa ya, karena mendalami itu ada mendalami bacaannya saja, mendalami kontennya gitu juga bisa ya. Nah, ini bulan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu apa Ibu-ibu? Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Kalam, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena kita tahu di masa Khilafah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, itu tepatnya di masa Khalifah Al-Ma'mun, yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasik, itu terjadi fitnah tentang Al-Qur'an ini, ya, di mana para khalifah ini menyatakan bahwa Al-Qur'an ini khalqun, makhluk, yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hambal ya, sampai Imam Ahmad bin Hambal dipenjarakan.
Itu karena menentang statement yang dikeluarkan oleh khalifah yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Padahal sesungguhnya sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau yang sangat jelas sekali bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalam. Jadi bukan makhluk. Firman atau perkataan. Al-mu'jiz, yang dahsyat, yang bisa melemahkan berbagai ilmu pengetahuan, berita, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bahas sangat panjang ya. Jadi Al-Quran itu memiliki sisi mukjizat, ya, sisi yang bisa melemahkan yang lainnya, baik itu dari bahasanya, susunannya, keindahannya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi al-ijaz al-ilmi, ilmu pengetahuan, apakah itu kedokteran, apakah itu fisika, astronomi, ataukah biologi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-i'jaz at-tasyri'i, sisi hukumnya, ya, syariatnya juga demikian. Ya, kemudian al-i'jaz al-khabari, tentang berita-berita yang dibawakan oleh Al-Quran, baik itu yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, ataupun yang akan terjadi ribuan tahun setelah Al-Quran ini diturunkan. Ya. Al-munzil ala qalbi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah kepada hati, roh, dan jiwa Muhammad. Karena ini bedanya Al-Quran dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain kan diturunkan dalam bentuk suhuf, kertas-kertas ya, yang sudah ada tulisannya. Tapi Al-Quran tidak. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tapi sebenarnya di sini ada hal yang diinginkan oleh Allah, bahwa siapapun dia, apakah orang yang berpendidikan atau tidak, asalkan dia memiliki hati yang jernih, dia bisa mengkaji Al-Quran. Dia bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Nanti kita bisa baca ya di tafsir surat Abasa tentang Abdullah bin Ummi Maktum, ya, seorang yang buta, satu-satunya sahabat yang buta yang ikut berhijrah, satu-satunya sahabat yang buta yang pernah dimintai oleh Rasulullah menggantikan beliau menjadi imam di Masjid Nabawi ketika beliau safar, ya, dan juga yang ikut berperang dan yang lain sebagainya. Itu jadi hatinya bersih, ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, itu ya, dia datang kepada Rasulullah betul-betul ingin belajar, bisa, ya, sekalipun dia buta, karena yang buta itu bukan hati, ya, tapi buta matanya, gitu ya. Al-manqul bitawatur, yang dipindahkan dari Allah kepada Rasulullah dengan mutawatir. Mutawatir itu dengan sangat bisa dijamin, ya, sangat akurat gitu, ori, karena hanya melalui satu perantara. Kalau berita itu disampaikan melalui berbagai perantara kan semakin sulit ya untuk menjaga keasliannya begitu. Al-muta'abbadu bitilawatihi, di mana ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah, ini yang akan kita bahas di poin terakhir ini ya. Bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan khususnya dengan Al-Quran. Ya. Nah, kita bisa berinteraksi sebanyak mungkin, ibu-ibu, terutama di bulan Ramadan ini, dengan Al-Quran bisa kita lakukan 5 cara. Yang pertama adalah mendengar, ya, mendengarkan. Kalau ada yang membacanya, atau kita bisa mendengarkan murattal. Yang kedua adalah membacanya. Yang ketiga adalah menghafalnya. Yang keempat adalah mentadabburinya. Yang kelima adalah mengamalkannya. Nah, ini 5 cara kita berinteraksi lebih intens dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa juga di bulan yang lainnya. Nah, ini disebutkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Ya, untuk mendengarkan disampaikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu. Sebaiknya kalian diam dan dengarkan, la'allakum turhamun, agar engkau memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rahmat Allah ini sangat luar biasa penting, sangat luar biasa baik ya untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat. Untuk membacanya disampaikan oleh Allah diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Siapa-siapa yang didatangkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab,
Yatslunahu, tilawah, membacanya haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga menghafalnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49 Allah sampaikan bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Dan ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat sebagai penjelas yang Allah jaga di antaranya fi suduril ladina utul ilma, di dalam ingatan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat mentadaburinya. Mentadaburi itu adalah membaca maknanya sampai kita bisa menemukan pesan-pesan yang Allah berikan di dalam ayat-ayat tersebut ya. At-ta'ammul fil husul 'alal ma'ani. Ya, jadi ta'ammul itu memikirkan, merenungi, menghayati ayat-ayat Allah sampai kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari apa yang disampaikan oleh Allah. Ini dalam surat Sad disampaikan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepadamu membawa banyak keberkahan. Ya, terutama keberkahan bagi mereka yang mau mentadaburinya sehingga bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian mengambil pelajarannya dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mengamalkan Al-Qur'an disampaikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Siapa-siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan oleh para masyayikh, para kiai, para ustadz ya, kemudian yattabi'una ahsanah, yang baik dari pesan-pesan Al-Qur'an itu dia ambil, dia ikuti, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bagi mereka pahala yang agung. Ya, ini bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan Al-Qur'an maupun bulan yang lainnya. Nah, mungkin ibu-ibu, kalau yang banyak kita lakukan adalah tilawah, membaca dan membaca sendiri ya. Membaca sendiri itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Kalau boleh kita sampaikan dari ayat ini dan juga nanti akan kita sampaikan dari beberapa hadis begitu ya, bahwa paling mudah mengumpulkan kuantitas pahala itu adalah dari membaca Al-Qur'an, ibu-ibu ya. Baik itu membaca yang sifatnya tilawah atau membaca untuk dihafalkan. Karena kalau kita mau menghafal Quran kan membaca dulu berulang-ulang gitu. Itu sama saja juga membaca gitu. Jadi kita tidak perlu bingung. Kalau misalnya ada tugas hafalan ya dihafal. Itu sekaligus kita dapat pahala tilawah gitu. Jadi bukan hanya pahala menghafal. Ini ya. Jadi paling mudah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya itu dari membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, karena apa? Allah sampaikan dalam surat Fatir ini, alladzina yatluna kitaballah. Siapa-siapa yang membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus shalah, dia juga berusaha mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, dan menginfakkan sebagian dari yang Allah rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik itu infaknya disembunyikan atau dinyatakan, diumumkan, yang penting ikhlas, tidak masalah ya. Jadi orang yang mengumumkan infaknya itu tidak masalah ibu-ibu, yang penting tidak mengurangi keikhlasannya gitu ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang berharap melakukan transaksi yang lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa? Transaksi dengan Al-Qur'an, dengan sholat, dengan infak, ini termasuk transaksi yang tidak pernah merugi, tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, karena Allah akan memberikan pahala yang besar sempurna kepada mereka. Tidak hanya itu, wa yazidahum min fadlih, Allah akan berikan tambahan bonus-bonusnya. Innahu ghafurun syakur, karena Allah itu maha mengampuni lagi maha mensyukuri. Nah, sebesar apa pahala yang sempurna yang Allah berikan? Setiap satu huruf itu dapat satu pahala. Dan di bulan-bulan biasa dilipatkan jadi 10. Di bulan Ramadan bisa 700. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja. Ya, satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu pahala itu dilipatkan menjadi 10.
Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Yang aku maksud bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri satu huruf. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita baca ibu-ibu, alif lam mim, ya, itu di bulan lain dapat 3 kali 10. 30 pahala. Kalau kita hitung-hitung secara kuantitasnya ya. Kualitasnya nanti hanya Allah yang tahu gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan kita baca alif lam mim, itu bisa 2100, Masya Allah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada 19 huruf tuh ya. Nah, 19 huruf dikalikan 700 berapa? Itu cuma Bismillah. Jadi ibu-ibu, kan tilawah itu bisa bin nadhar, bisa biduni nadhar. Bisa dengan melihat mushaf, bisa juga dengan tidak melihat mushaf. Misalnya kita sambil masak, kita baca-baca tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek, itu dapat pahalanya setiap huruf. Jadi yang dimaksud tilawah itu nggak harus pegang mushaf, duduk, antum, tidak. Karena membaca itu bisa dengan melihat, bisa dengan juga tanpa melihat tulisannya. Gitu ya. Ini jadi luar biasa. Pahala sempurna yang Allah janjikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Inilah yang disebut dengan transaksi yang tidak akan pernah rugi. Ya. Kemudian beliau Rasulullah juga sampaikan di sini, afala yaghru ahadukum ilal masjid fayu'allim aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain. Kalau kita itu pergi pagi-pagi ke masjid, kalau sekarang lagi pandemi ya di rumah lah nggak masalah gitu ya. Wa yu'allim, mengajarkan kepada seseorang, aw yaqra, atau baca aja gitu ya. 2 ayat dari kitab Allah. Maka 2 ayat ini lebih baik dari ketika kita melakukan bisnis dapat untung 2 ekor onta. Padahal onta itu 1 ekornya sama dengan 2 ekor sapi. 1 ekor sapi 25 juta, 2 ekor berarti berapa, Bu? 50 juta. Kalau 3 ayat berarti sama dengan 3 ekor onta, 4 ayat juga lebih baik. Khairun ini bukan sama, khairun lahu min arba'in. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta, wa min a'dadihinna minal ibil. Ya, jadi dan jadi setara jumlahnya dengan jumlah onta tadi. Maka di sini disyarah oleh hadisnya, wal khairul ladzi yati min man ta'allama ayataini afdalu indallah minal husul ala naqatain. Pahala yang didapatkan itu lebih baik dari keuntungan dapat dari bisnis 2 ekor onta. Masya Allah. Satu ayat itu lebih baik dari 1 ekor onta ya. Tadi 1 ekor itu sama dengan 1 ekor onta, itu yang paling murah itu sama dengan 2 ekor sapi 50 juta. Masya Allah. Jadi kadang kita pernah nggak berinfak 50 juta gitu kan? Sulit banget. Nah, kita bisa dapat pahala dari sini. Baca Al-Quran. Ya. Nah ini. Dan sebaik-baik zikir adalah juga membaca Al-Quran. Ya, ini saya singkat karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik ketika daripada di luar sholat. Dan ketika membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih baik daripada zikir. Padahal zikir sendiri lebih baik dari sedekah. Padahal sedekah itu lebih baik dari puasa. Dan puasa itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah kita di bulan Ramadan, kita puasa pula, kita sedekah juga, kita zikir juga, baca Quran juga. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi inti semua itu bukan puasanya, bukan sedekahnya, bukan baca Qurannya, bukan sholatnya ya Ibu-Ibu, tapi bagaimana kita dari segala aktivitas itu hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sarana yang lebih baik untuk mengingat Allah melebihi ketika kita membaca Al-Quran. Karena otomatis ketika membaca Al-Quran itu mengingat Allah begitu ya. Dan tadi sebagaimana kita sampaikan, Al-Quran akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dalam hadis Sahih Muslim disampaikan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi pembela siapa yang membacanya pada hari kiamat. Ya. Dan insya Allah dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, itu hati kita tidak menjadi berkarat. Ya. Jadi insya Allah ibu-ibu kalau orang itu dekat dengan Al-Quran itu insya Allah hatinya lebih lembut ya, lebih berkilau. Kalau karat itu kan bikin nggak berkilau ya, bikin merusak lah ya gitu. Nah ini
Rasulullah sampaikan dalam hadis beliau riwayat Imam Al-Baihaqi, innal quluba tasdas. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Kama yasdaul hadid idza asabahul ma. Sebagaimana besi yang terkena tetesan-tetesan air itu pasti lama-lama akan berkarat. Wa majilauha, kalau dia bisa berkarat hati itu wahai Rasul, apa yang bisa menghilangkan karatnya? Kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak membaca Al-Quran. Gitu ya, itu obat hati yang berkarat. Dan kalau kita bacanya bersama-sama ya, terutama di masjid, kalau sekarang bukan di masjid ya, bagaimanalah, monggo mungkin bisa online atau gimana ya, serumah begitu ya, itu insya Allah hati kita akan lebih tenang ya, kita akan dilingkupi dengan rahmat Allah, disertai dengan hadirnya para malaikat dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Hadisnya insya Allah sudah sering ya disampaikan. Ketika Al-Quran dibacakan di majelis ilmu, di tempat kajian, ya itu banyak sekali keutamaan. Memberikan ketenangan hati, sehingga tidak sedikit sekarang ada tren orang-orang mengadakan kajian, ikut kajian untuk mencari ketenangan gitu ya. Itu dilingkupi rahmat dan diliputi malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqi. Siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku, karena memang Al-Quran adalah sebaik-baik zikir mengingat Allah, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang yang sibuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan kalam wana. Kenapa tadi kita sampaikan bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalam Allah? Karena di sini Rasulullah sangat jelas menyebut Al-Quran sebagai kalamullah. Itu lebih baik, lebih utama daripada seluruh perkataan atau kalam. Ya, kalam manusia. Maka dari itu beliau sampaikan, mewanti-wanti kepada kita, jangan pernah kerongkongan kita itu tidak terbasahi dengan Al-Quran. Kenapa? Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Siapa yang kerongkongannya, ya, jauf itu hati dalamnya, kerongkongannya itu tidak ada sedikit pun bacaan Al-Quran, kal baitil kharib. Nah, diumpamakan seperti rumah yang tak berpenghuni, seram. Jadi sering berpotensi rusak ya. Gitu. Dan ibu-ibu yang saya cintai, untuk memotivasi kita akan saya sampaikan bagaimana para salafus salih ini ya berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita kadang sebagaimana tadi yang saya sampaikan, di luar Ramadan tidak pernah hatam, di bulan Ramadan hatam sekali ya. Tapi di sini Aswad bin Yazid hatam tiap 2 hari sekali. Qatadah bin Diamah hatam tiap 3 hari. Abu Abbas atau hatam 3 kali sehari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hatam 2 kali sehari. Dan ada seorang ulama di Baghdad yang bernama Ali Khitab bin Muqallad itu mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 90 kali. Dan banyak sekali ya contoh-contoh, nanti silakan jangan browsing, googling gitu ya, searching. Ismail bin Ismail al-Bukhari ya, itu kalau siangnya itu hatam 1 kali, hatam, kalau malamnya itu kalau sholat tarawih itu baca 10 juz. Jadi untuk tarawihnya 3 hari sekali hatam. Masya Allah ya. Itu tadi karena memang benar-benar Ramadan itu identik dengan Al-Quran dan paling mudah secara kuantitas mengumpulkan pahala itu dari membaca Al-Quran. Ya tentunya mereka bisa sampai seperti ini karena Al-Quran sudah dihafal di luar kepala ya. Nah, kita semua, saya pun gitu ya, nggak mungkin bisa mencapai seperti yang mereka capai ini begitu, tapi paling tidak ini bisa memotivasi kita karena orang terbaik adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah ya. Dan nanti pada hari akhir al-mahiru bil Quran, kalau kita terus belajar kemudian sampai mahir lanyah ya membaca Qurannya, itu derajat surganya ma'asafaratil kiramil bararah, akan disamakan dengan derajat surganya para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun yang masih belajar membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta, harus terbata-bata ya, harus berulang-ulang, fihi wa huwa alaihi syakun, karena kesulitan lidahnya yang sudah kaku, lahu ajrani. Dapat 2 pahala. Pahala dari kesulitan dan kesungguhannya, pahala dari setiap huruf yang dia ulang-ulang tersebut ya.
itu dapat pahala sendiri dari sisi Allah. Maka dari itu, ibu-ibu yang saya cintai, marilah dengan anugerah Ramadan ini dan anugerah Al-Quran ini, ya, kita berbahagia sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58 ini. Kul bifadlillah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu atas karunia Allah yang diberikan, ya, diantaranya bentuk rahmatnya adalah Al-Quran ini, Ramadan ini, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia. Kalau kita berbahagia dengan adanya Ramadan, dengan adanya Al-Quran, ya, huwa khairun mimma yajma'un, maka itu akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari semua harta benda yang kita kumpulkan, insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan dengan ini bisa memotivasi kita bersama untuk menyambut bulan Ramadan dan mengisinya terutama dengan lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk ibu-ibu sekalian, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa mengisi hari demi hari di bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas yang diterima di sisi Allah, tentunya dengan hati yang gembira, insya Allah, ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.